Di Kejaksaan dan MA sendiri udah dari beberapa tahun yang lalu bantu untuk di riset-risetnya ya, mulai dari riset untuk membuat peraturannya karena supaya kita bisa memastikan bahwa peraturan atau ya internal regulations yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak di lapangan, termasuk juga riset bareng dengan teman-teman pendamping, pengadil layanan, organisasi bantuan hukum untuk tahu juga sih sebenarnya kebutuhan perempuan dan anak di lapangan itu seperti apa ketika khususnya berhadapan dengan hukum. Bahkan ketika peraturannya sudah diimplementasikan, itu juga kita coba buat ngecek apakah peraturannya udah beneran diimplementasikan atau belum. Jadi kita melakukan monitoring evaluasi. Banyak juga kegiatan-kegiatan bareng Kejaksaan dan Mahkamah Agung sebetulnya terkait dengan peningkatan kapasitas ya gitu. Karena dengan kita buat peraturannya, dan untuk memastikan peraturannya itu dapat diimplementasikan, ya tentu harus dilatihkan, harus disosialisasikan, harus diinternalisasikan. Kejaksaan dan Mahkamah Agung ini kan mungkin institusi penegak hukum yang nggak banyak orang tahu kalau nggak bermasalah hukum gitu. Jadi kita coba untuk menerjemahkan peraturan-peraturan dan juga kebijakan-kebijakan yang ada di internal Kejaksaan dan Mahkamah Agung ke bahasa yang lebih mudah gitu, ke masyarakat gitu, melalui berbagai kampanye media sosial gitu, terus juga melakukan berbagai kegiatan sosialisasi maupun diseminasi kepada publik gitu. Jadi pada akhirnya peraturan yang sudah dibuat untuk melindungi perempuan dan anak itu juga akhirnya beneran dipahami juga oleh mereka dan akhirnya nanti bisa bermanfaat untuk mereka sendiri. Ketemu dengan orang-orang yang sebetulnya punya semangat yang sangat luar biasa juga buat melindungi perempuan dan anak, dan itu bahkan bukan hanya perempuan gitu kan, banyak juga di Kejaksaan dan Mahkamah Agung saya jaksa laki-laki, hakim laki-laki yang ternyata mereka perspektifnya juga bagus juga gitu, semangatnya untuk melindungi perempuan dan anak itu juga malah kadang jauh lebih tinggi juga. Dukanya perlindungan perempuan dan anak itu banyak PR-nya, banyak hal yang mesti dibenerin, dan juga kadang-kadang kita kalau lagi riset kan pasti kita baca misalnya putusan pengadilan gitu ya tentang kasus-kasus kekerasan seksual, kasus-kasus yang cukup concerning lah gitu, itu cukup melelahkan dan menyedihkan tentu saja gitu untuk tahu bahwa ternyata banyak banget terjadi kasus-kasus seperti itu kepada perempuan dan anak. Perempuan itu mungkin di masyarakat kita build differently gitu loh, dari sejak awal kita lahir tuh udah dicetaknya tuh, disepelnya tuh udah beda gitu. Jadi kita berkembang, bertumbuh itu berdasarkan standar-standar yang udah ada itu. Ketika menjajaki peran ini, dimana kata pemimpin itu kan pasti eratnya sama laki-laki tuh gitu. Bahkan ada riset IJRS yang menyebutkan bahwa pembedaan peran perempuan dan laki-laki itu lebih diidentikan dengan pemimpin. Jadi kalau ngomongin pemimpin, mayoritas tuh ngomong untuk laki-laki kayak gitu. Jadi ada standar-standar itu sejak awal. Itu pasti banyak keraguan-keraguan yang muncul dari banyak orang gitu. Ada judgement, dia perempuan, dia pasti nggak bisa ini, nggak bisa itu. Itu yang mungkin tantangan secara emosional yang cukup sulit juga gitu yang dihadapi para perempuan. Kadang-kadang kita suka dibelenggu juga gitu. Bener nggak ya apa yang mau kita sampaikan? Cenderung lebih malu, cenderung lebih banyak mikir. Masa gue sebagai perempuan ngomongnya kayak gitu sih gitu, masa gue perempuan negur orang gitu ya, negur staff laki-laki gitu ya, jadi sebuah tantangan juga gitu akhirnya kayak gitu. Perempuan ketika dia diharuskan menjadi pemimpin itu adalah ketika dia harus mengesampingkan urusan-urusan domestik gitu. Misalnya susah nih jadi pemimpin kalau dia punya anak nih, susah nih jadi pemimpin karena dia udah nikah gitu, pasti prioritasnya beda dan lain sebagainya gitu. Padahal ya belum tentu juga. Kalau mungkin dengar istilah beban ganda ya mungkin itu benar gitu. Itu yang dialami oleh perempuan-perempuan mungkin nggak hanya di sektor-sektor tertentu ya, tapi termasuk ketika dia menjadi pemimpin juga gitu. Berani aja, buktiin aja kalau memang beneran bisa. Pun kalau ternyata nggak bisa, ya kita belajar gitu. Yang jadi penting juga adalah jangan pernah takut untuk minta tolong. Minta tolong itu bukan soal perempuan dan laki-laki. Semua orang berhak minta tolong dan semua orang boleh gitulah untuk memberikan bantuannya gitu. Jadi jangan pernah takut minta tolong. Kalau ternyata ada kesulitan, itu pasti bantuan juga akan selalu ada gitu. Yang penting kita bisa tahu mengidentifikasi apa yang butuh dibantu. Kalau tadi ngomongin support system, ya support system seperti apa yang dibutuhkan, itu yang harus diidentifikasi gitu. Jangan takut, coba aja dulu. Kalau dari kitanya sendiri takut, gimana kita mau mengubah keadaan gitu. Kitanya berani, kitanya nunjukin kita bisa, pasti akan banyak perempuan-perempuan lain yang terinspirasi juga gitu. Ini adalah upaya kita sedikit demi sedikit, nggak akan bisa cepet.
sedikit demi sedikit untuk mengubah keadaan di mana perempuan itu setara dengan laki-laki. Itu bisa buka jalan sih untuk kita perempuan akhirnya bisa benar-benar memimpin dunia, memimpin sektor-sektor yang maskulin ini. Dan jangan-jangan ke depan ya sektor ini nggak lagi maskulin gitu. Sektor ini adalah sektor yang ramah untuk semuanya. Sektor ini juga bisa jadi sektor di mana perempuan bisa contribute something kepada keadaan di sekitarnya juga. Jadi pengalaman saya sebagai program manager itu adalah saya bertanggung jawab dalam melakukan desain gitu ya, baik pada risetnya, baik dari tahap desain maupun hingga implementasinya. Bagaimana riset tersebut bisa berjalan dengan optimal dan juga menghasilkan dampak nyata. Terkait suka dan duka gitu ya, mungkin bisa dibilang saya itu paling senang itu ketika melihat ya bagaimana penelitian yang sudah kami kerjakan itu bisa berkontribusi terhadap perubahan kebijakan yang bermakna. Juga tantangannya itu adalah gimana sih caranya kita itu bisa mengkomunikasikan hasil dari penelitian tersebut pada pemangku kebijakan. Yang menjadi tantangan sendiri, khususnya menurut saya paling susah itu adalah bagaimana kita bisa menanamkan kepada pemangku kebijakan ini kenapa temuan tersebut itu penting. Jadi nggak serta-merta mereka mengerti, tapi mereka juga harus paham kenapa ini patut menjadi basis pengubahan. Misalnya ada kebijakan yang selama ini kurang efektif atau mungkin belum mencerminkan gitu ya kebutuhan dan dari realitas kelompok rentan. Untuk pencapaian terbesar saya itu adalah riset yang kami lakukan itu ya bisa berkontribusi langsung pada perubahan kebijakan. Sebagai peneliti itu, saya mengolah data berbasis realitas kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, untuk mengidentifikasi kesenjangan kebijakan, khususnya bagi mereka yang berkonflik dengan hukum. Saya pun juga melakukan penelitian mendalam melalui wawancara dan juga diskusi kelompok untuk memahami tantangan yang perempuan dan anak itu hadapi dalam berbagai konteks. Selain data itu pun saya juga melakukan penelitian mendalam gitu ya untuk memperdalam konteksnya, kontekstualitas mereka itu baik melalui wawancara maupun juga diskusi kelompok untuk memahami tantangan yang mereka hadapi dalam berbagai konteks. Penelitian yang kami lakukan pun juga menganalisis bagaimana kebijakan itu dapat berdampak pada kesejahteraan perempuan dan anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, apakah misalnya kebijakan atau hukum atau undang-undang ada itu benar-benar sudah melindungi hak mereka? Atau bahkan kebijakan dan undang-undang berlaku itu malah memperburuk gitu ya kerentanan yang ada yang mereka miliki. Dengan pendekatan basis bukti, kami pun juga mengidentifikasi celah dalam kebijakan serta menyusun rekomendasi yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap realitas yang dihadapi oleh mereka. Jadi pada tahun 2024 itu pun juga IJRS baru saja publikasi suatu penelitian judulnya itu Kajian Disparitas Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan dan Tindak Pidana Perkosaan. Jadi kami meneliti apakah terdapat perbedaan signifikan dalam putusan pengadilan terhadap kasus yang serupa dan alasannya itu apa. Nah, kami berangkat dari konsep disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan itu terjadi ketika misalnya ada kasus-kasus yang serupa tapi jatuhan pidananya itu berbeda. Kami pun untuk menjawab pertanyaan itu, kami melakukan analisis putusan pengadilan dari pengadilan negeri dan pengadilan militer di Indonesia sepanjang 2019 hingga 2021. Kami ingin mengungkap, kok bisa sih hal seperti tadi misal terjadi, faktornya itu apa aja. Saya rasa kita semua bisa setuju kalau kekerasan seksual itu adalah isu yang membutuhkan pengaturan yang kuat dan mengakomodasi kebutuhan korban. Salah satu penelitian saya yang pertama kali begitu ya, ketika saya bekerja di JTS itu adalah kajian pengaturan terkait kekerasan seksual dan akomodasinya terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, di sini kami tim peneliti itu menelaah begitu ya satu persatu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ada sekitarnya irisan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Jadi kita mulai menelaah begitu ya baik dari undang-undang perlindungan anak, lalu juga dari KUHP, juga hingga undang-undang PKDRT. Jadi apa sih sekiranya yang ketika pada saat itu ya, ketika penelitian yang kami lakukan itu, undang-undang TPKS itu masih rancangan undang-undang, dia masih diadvokasikan agar segera disahkan. Ya, hasil riset ini pun bisa membantu dalam kita memetakan advokasi kebijakan terhadap undang-undang TPKS yang lebih baik lagi. Ini pun juga salah satu langkah konkret dari teman-teman masyarakat sipil untuk memperkuat advokasi dan memastikan bahwa hukum itu hadir untuk melindungi korban kekerasan seksual. Selama ini itu banyak gitu ya gejala dari kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak melibatkan maupun juga mempertimbangkan gitu ya kebutuhan dari kelompok rentan. Hal ini emang kerap kali
menciptakan bias dalam menentukan kebijakan. Padahal juga misalnya struggle ataupun tantangan di hadapi perempuan itu kan nggak semuanya itu kelihatan secara langsung, misalnya seperti beban ganda dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu penelitian itu harus benar-benar menggali pengalaman perempuan secara mendalam agar kebijakan yang dihasilkan itu benar-benar responsif dan sesuai dengan kebutuhannya. Karena dengan kita melibatkan mereka secara aktif, kebijakan yang kita buat tidak hanya semata-mata soal basis data, tapi juga mencerminkan realitas yang mereka hadapi. Ini bukan bidang yang notabene mudah. Untuk kita melihat adanya suatu perubahan kebijakan itu bukan hal yang instan, dan kadang ada banget gitu ya momen-momen dimana kita akan frustrasi gitu ya, baik dengan birokrasi, baik dengan keadaan. Perubahan yang kita inginkan itu mungkin gak cepat wujudnya. Pesan saya juga sebagai peneliti sangat penting untuk punya support system yang baik dan juga memastikan kondisi bekerja pun juga baik, agar kita pun juga sadar selama kita mengerjakan penelitian kita itu kita dalam headspace yang baik gitu. Jadi juga bisa berpikir dengan jernih. Siapa yang kemudian menjadi inspirasi saya menjadi seorang advokat? Para dosen saya yang memang mengajarkan saya tentang ilmu hukum itu sendiri di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Salah satu niat yang juga waktu itu saya tanamkan di hati saya adalah karena saya juga sebagai seorang researcher, maka untuk profesi advokat saya sejak saya menjalani proses magang hingga berpraktik hari ini, semua pelayanan hukum atau konsultasi hukum ataupun bantuan-bantuan hukum yang saya berikan kepada klien atau orang yang datang kepada saya untuk meminta informasi terkait permasalahan hukum mereka, saya berikan secara cuma-cuma alias gratis dan pro bono. Mengenai informasi pedoman atau peraturan terkait dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum di persidangan, sedikit banyak alhamdulillah saya mengetahuinya, sehingga ketika saya berpraktik kasus-kasusnya sangat syarat dengan kerentanan perempuan itu sendiri, alhamdulillah saya bisa menyampaikan beberapa perspektif yang membantu klien saya akhirnya menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi. Nah, surprisingly teman-teman, sampai hari ini justru kebanyakan kasus yang datang kepada saya yang dimintakan pendapat hukum, yang dimintakan bantuan untuk menyusun berkas, mulai dari gugatan sampai dengan bagaimana kita petitum, itu adalah kasus-kasus yang memang memiliki dimensi perempuan itu sendiri, seperti perceraian, hak asuh anak, harta gonogini, juga yang terakhir itu adalah kekerasan dalam rumah tangga yang memang berakhir juga kepada perceraian itu sendiri. Jadi untuk pengalaman saya sendiri, informasi yang cukup saya dapatkan selama saya bekerja di NGO untuk mengadvokasi hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, nah itu juga saya realisasikan dalam memberikan pendampingan dan juga menyusun berkas untuk penyelesaian perkara dari klien-klien saya. Misalnya yang lebih konkret itu adalah saya bisa memberikan pemahaman kepada klien saya terkait dengan hak-hak mereka ketika mereka berhadapan dengan proses hukum itu sendiri. Baik ketika mereka ingin menuntut hak-hak mereka pasca persidangan ataupun ketika mereka bersidang itu sendiri, begitu. Jadi saya sampaikan bahwa dia memiliki hak untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada dirinya, permasalahan hukumnya seperti apa, sehingga dia bisa menuntut beberapa hal akibat dari kerugian yang sudah mereka terima. Jadi menurut saya itu sangat membantu saya, terutama misalnya dalam menyusun kronologis kasus yang terakhir kali itu adalah klien saya itu korban KDRT. Jadi penggunaan pedoman perempuan berhadapan dengan hukum di persidangan itu saya berikan pemahaman terlebih dahulu kepada klien saya tersebut, sehingga saya meminta dia untuk bercerita secara runut mengenai kasus atau kejadian-kejadian kekerasan apa saja yang sudah dia terima dari mantan suaminya. Alhamdulillah dengan pemahaman yang sudah diberikan, kemudian bagaimana kisi-kisi untuk menghadapi agenda sidang gitu ya, siapa-siapa saja yang kemudian harus dihadirkan untuk membuktikan gugatan yang sudah disampaikan oleh klien saya tersebut. Akhirnya kemarin putusannya sebagai informasi yang disampaikan kepada saya itu sesuai dengan apa yang dia harapkan. Perempuan yang ingin berprofesi sebagai pengacara tentunya saya sangat-sangat mendukung, dan teman-teman memang harus melakukan itu dan mengambil karir sebagai advokat perempuan, karena hingga hari ini teman-teman jumlah advokat perempuan itu sendiri di Indonesia itu masih sangat minim. Contoh konkret yang juga bisa saya ceritakan kepada teman-teman ada 2 cerita. Yang pertama ketika saya mengambil faula sumpah di Pengadilan Tinggi Jakarta, dari satu angkatan saya di satu organisasi untuk disumpah 20-an sampai 30 orang yang mengambil sumpah berbarengan dengan saya, dan dari jumlah tersebut hanya 5
5 orang termasuk saya salah satunya yang berjenis kelamin perempuan. Itu satu. Yang kedua adalah ketika saya berpraktik di kampung halaman saya di Bukit Tinggi. Dan teman-teman, beberapa bulan saya berpraktik di Pengadilan Negeri Bukit Tinggi, saya tidak pernah menemukan satupun pengacara yang berjenis kelamin perempuan gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat jumlah kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum atau perempuan yang menjadi korban kekerasan itu setiap tahunnya meningkat gitu ya. Yang mengejutkannya lagi adalah kemarin saya coba cari ya data pengacara yang ada di Indonesia. KAI merilis di 2024 lalu hanya 14% anggota mereka advokat itu berjenis kelamin perempuan. Jadi menurut saya itu sangat-sangat bisa menjadi alasan bagi teman-teman yang ingin berprofesi sebagai pengacara dan khususnya perempuan. Ya tentunya semangat teman-teman, jangan pernah menyerah. Karena apa? Kalau bukan kita perempuan yang memperjuangkan hak-hak kita, ya siapa lagi gitu. Pendidikan Pembentukan Seorang Jaksa PPPJ. Aku ikut PPPJ tahun 2022. Di situ alhamdulillah aku mendapatkan ranking 2 nasional. Kan aku belajar di sekolah itulah aku semakin mendalami, semakin mengetahui peran seorang jaksa itu tidak hanya menuntut orang. Dan semakin aku masuk ke dalam kejaksaan, semakin aku mengetahui bahwa jaksa itu nggak cuma menuntut orang. Di PPJ itulah akhirnya aku belajar lagi bahwa kita bisa membantu orang di beberapa bidang, dan ternyata dengan menuntut itu tuh bukan hal yang jahat, karena di satu sisi kita membantu korban. Ternyata jadi jaksa nggak mudah ya, apalagi jaksa perempuan. Karena tantangannya satu, kita ada kemungkinan untuk direndahkan dalam hal menyuarakan pendapat, dalam hal memberikan informasi lebih jauh, dalam hal sidang apalagi. Budaya patriarki itu masih sangat tinggi di negara kita. Dalam hal menyelidiki sesuatu, kita kayak baca berkas, koordinasi sama instansi lain, mereka pun suka berpikir bahwa apa sih baperan jaksa ini mah gitu. Dan itu sebenarnya agak bikin sedih karena jadinya profesionalitas aku tuh tergeser lah. Perma 3 tahun 2017 tentang akses keadilan bagi perempuan, peraturan itu tuh sering dilupakan. Contohnya, kasus kekerasan seksual. Kondisi persidangan saat ini, korban itu hadir di ruang sidang, tapi terdakwa itu ada di Zoom meeting. Jadi kita kayak hybrid gitu sidangnya. Pembuktian kita offline, tapi kalau ada saksi yang datang, korban, keluarga, segala macam, itu terdakwa akan dijauhkan. Dia akan berada di lapas, di Zoom, korbannya di ruang persidangan. Yang mana mereka mewakili kliennya, mereka berekspektasi untuk korban sama terdakwa harus ditemuin nih di ruang sidang biar kita klarifikasi gitu kan. Sedangkan itu hal yang nggak boleh. Dan secara hukum diatur gitu. Dari semua permasalahan yang aku dapat tadi, Perma 3 2017 itulah yang membantuku. Karena di situ perempuan secara general, mau dia sebagai korban, dia sebagai saksi, itu berhak untuk dijauhkan, berada di ruangannya terpisah dengan para terdakwa. Dan itu atas permintaan dia. Pengadilan itu wajib untuk mengabulkan hal tersebut. Terus yang kedua, ini juga pedoman aku dalam menyelesaikan perkara kekerasan seksual, itu pedoman Kejaksaan nomor 1 2021. Dibuatlah pedoman kejaksaan bagaimana sih seorang jaksa itu boleh menuntut atau menyelesaikan perkara yang ada di Undang-Undang TPKS. Di situ ditunjukkan apa saja hak dari korban, visum apa yang bisa dia dapatkan, pasal-pasal apa yang bisa digunakan, termasuk tuntutan pidananya, batas-batas maksimal dan batas-batas minimumnya berapa, itu semua dijelaskan di pedoman itu. Jadi dua itu sih yang sangat-sangat aku pakai sampai saat ini, termasuk dalam membuat jawaban kepada penasihat hukum, termasuk dalam pembuktian dalam persidangan, semuanya ada di dua pedoman itu. Adalah gosip-gosip itu, aku buka-bukain satu-satu, aku bacain komen-komennya, aku stop di salah satu komen yang bilang, emang grooming itu apa sih? Child grooming itu apa? Dan di situ banyak banget orang berdiskusi, sampai akhirnya aku menemukan suatu kesimpulan bahwa semua orang itu tahu child grooming itu apa, child grooming itu kejahatan, tapi nggak ada orang yang bisa menjelaskan child grooming itu dalam satu kalimat. Aku cari tahu, terus habis itu aku riset-riset sendiri, sampai akhirnya aku bikin suatu
ringkasan sendiri. Jadi aku tuh emang suka banget orangnya, suka banget kalau aku penasaran sama satu hal, aku akan baca, aku akan meringkas, yaitu for my own information aja. Jadi buat ya ngobrol-ngobrol sama orang, sharing-sharing. Semua kekerasan seksual itu selalu diawali oleh grooming. Tapi nggak pernah ada yang bahas apa itu grooming. Simpelnya, ya kalau kita mau menyelesaikan masalah kekerasan seksual, bukan kita selesaikan setelah terjadi kekerasan seksual, tapi kan harus kita bahas sebelum kekerasan seksual itu terjadi. Aku ngerasa bahwa aku harus bikin nih suatu wadah untuk memberitahu kepada adik-adik semua yang aku ngerasa harus aku jaga, bahwa ada loh hal-hal yang mengacu kepada kekerasan seksual, tapi dia tuh nggak bersifat touchy, dia nggak bersifat seksual. Dia itu bersifat terselimuti dengan cover bahwa dia tuh orang baik. Ya kalian harus ngeh dengan hal-hal itu gitu. Dan banyak banget aku lihat anak-anak ini tuh mereka tuh bingung saat grooming itu terjadi. Mereka tuh bingung, apa sih yang terjadi di aku? Apa yang sudah terjadi sebelumnya gitu loh. Kenapa aku bisa kejadian yang seperti ini? Dan dia tuh nggak bisa cerita ke orang lain karena let's say dia malu. Ya mungkin aku melakukan hal itu sama pacar aku gitu kan. Aku mungkin melakukan hal itu sama guru aku. Dia bingung harus menjelaskan ini perasaan apa. Sampai akhirnya setelah dia dewasa, dia baru mengetahui, oh yang aku rasakan saat aku kecil itu adalah grooming. Dia mau, and in the end, we blame only ourselves. Perempuan yang ingin bekerja di lingkungan yang super maskulin ini, kuat. Jadilah kuat dan jadilah diri sendiri. Nggak perlu takut kok kalau misalkan kita itu kayak di underestimate orang, atau kita dipandang sebelah mata. Ya, udah. Selama kita selalu bisa memberikan yang terbaik dari dalam diri kita, selama kita selalu memberikan manfaat kepada sekitar kita, untuk apa kita peduli terhadap omongan orang yang bahkan tidak ada hubungan apa-apa sama pekerjaan kita. Ada orang ngomongin aku, ada orang underestimate aku, ya buktiin bahwa aku tidak seperti itu. Selama diri aku masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain, untuk apa aku takut terhadap orang yang merendahkan aku? Ya kita harus buktiin bahwa apa yang mereka bicarakan itu tidak benar, dan kita akan selalu bersinar di tengah orang-orang yang selalu mau meredupkan kita gitu. Berlian tuh nggak perlu diakui kalau dia mahal, orang udah tahu kalau dia mahal. Jadi kalau ada orang yang mau, kayak perempuan yang mau kerja di lingkungan maskulin dan dia berusaha untuk menjadi maskulin, nggak usah, be yourself. Karena dengan kamu menjadi perempuan sendirian di tengah-tengah laki-laki ini, kamu malah semakin terlihat, kamu malah semakin mudah untuk menunjukkan bahwa, oh aku ini bisa loh memberikan manfaat sama orang. Saya terlibat aktif dalam penyusunan rekomendasi kebijakan tentang perlindungan pemenuhan hak nafkah anak dan juga perempuan pasca putusan perceraian. Dan juga kami menginisiasi adanya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perlindungan hak terhadap korban perempuan, dan juga bagaimana upaya pemerintah dapat mengintegrasikan seluruh layanan dan bantuan hukum. Pandangan saya terkait dengan peran penting perempuan di sektor tata kelola hukum, ini keberadaan para perempuan telah banyak ya berkarir di sektor tata kelola hukum, baik itu di lingkungan pemerintahan, institusi penegak hukum, maupun perwakilan masyarakat sipil. Melalui kolaborasi yang erat di antara para perempuan, tentunya ini dapat membawa dampak yang positif sebagai bentuk perubahan terhadap kebijakan yang nantinya akan lebih berpihak kepada perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja di sektor tata kelola hukum diharapkan dapat menyusun berbagai kebijakan yang lebih inklusif dan juga adil. Pesan saya terhadap perempuan yang ingin berkarir di sektor tata kelola hukum adalah teruslah melangkah, jangan ragu untuk terus berpartisipasi, dan juga tingkatkan kapasitas, bangun jejaring, dan jangan ragu bahwa perempuan dapat menjadi agen perubahan dan juga pemimpin terhadap kebijakan-kebijakan yang nantinya akan disusun, yang pastinya akan berdampak dan membawa manfaat kepada perempuan itu sendiri. Melalui momentum Hari Perempuan Sedunia, mengingatkan kita bersama bahwa perempuan tidak hanya menjadi bagian dari perubahan, tetapi juga dapat menjadi pemimpin dan agen perubahan itu sendiri. Sehingga diharapkan kebijakan yang disusun lebih bersifat adil dan juga inklusif. Jadi memang ketika berkarir di Bappenas ini banyak tantangan yang kami hadapi gitu ya, khususnya sebagai seorang perempuan ini, yaitu terkait dengan breaking the glass ceiling. Jadi kadang tantangan-tantangan itu sebenarnya tidak
tidak terlihat gitu ya secara nyata, karena kalau kita lihat ke sistem undang-undang ASN kita sudah berasa meritokrasi segala macam gitu ya, tapi kan artinya walaupun ada meritokrasi tapi sebenarnya ada tugas domestikasi perempuan gitu ya di dalam, apalagi khususnya untuk ibu-ibu yang bekerja gitu. Jadi di dalam berkarir itu kami kadang seringkali terkendala karena harus memikirkan tadi anak gitu ya, terus pekerjaan-pekerjaan lain di rumah gitu. Jadi seringkali perempuan itu dituntut untuk bisa multitasking gitu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan breaking the glass ceiling itu, seringkali di jabatan tertentu di dalam birokrasi gitu ya, semakin tinggi karirnya itu selalu male dominan. Nah artinya banyak sekali pimpinan-pimpinan tinggi di birokrasi itu akhirnya dipimpin oleh pria. Hal-hal tersebut yang semestinya menjadi concern gitu oleh pemerintah gitu, gimana caranya agar perempuan menduduki jabatan lebih tinggi dalam birokrasi. Kemarin di OGP Summit di Estonia kami berhasil menang sebagai juara 1 di OGP Global Summit di Estonia. Itu suatu prestasi yang luar biasa karena tingkatnya nggak cuma spek nasional tapi juga sudah di lingkup global gitu ya, dan delalah yang menang itu memang komitmen Indonesia di sektor keadilan gitu. Jadi itu menarik sekali karena kalau kita lihat nggak banyak negara-negara lain yang memikirkan akses keadilan bagi kelompok rentan. Saya memimpin untuk perencanaan di sektor keamanan. Jadi ketika saya harus rapat itu seringkali rapat dengan perwira-perwira tinggi di Kepolisian Republik Indonesia gitu. Jadi kebayang gitu ya, perempuan pasti pada saat itu mungkin usia saya masih di awal 30 gitu ya, belum terlalu tua gitu, tapi harus memimpin pertemuan dengan perwira-perwira tinggi di kepolisian, sehingga itu juga nggak mudah gitu. Contohnya dari segi penggunaan bahasa itu juga berbeda gitu ya, karena seringkali mungkin perempuan tuh lebih sopan gitu, tapi laki-laki bisa lebih tegas gitu. Jadi itu juga suatu tantangan yang kita hadapi. Tapi pada saat di Direktorat Pertahanan Keamanan saat itu saya berhasil mengantarkan kepolisian untuk membentuk ruang pelayanan khusus perempuan anak. Jadi saat itu kami melihat banyaknya kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum gitu, baik sebagai korban maupun sebagai tersangka, tapi ternyata ruang pelayanannya itu dicampur dengan narapidana pada umumnya. Yang paling penting adalah berbicara dengan menggunakan data. Nah itu penting banget, jadi evidence based. Jadi once kita ngomong pakai data, itu udah pasti omongan kita sudah terbantahkan gitu. Jadi mau nggak mau pasti counterpart kita itu akan nurut gitu, apa kita omongin, paling penting. Yang kedua pasti harus upgrade diri terus-terusan gitu ya. Jadi upgrade diri itu dari nggak hanya secara keilmuan gitu, tapi juga secara social skill gitu. Gimana cara berkomunikasi, gimana leadership, gimana teknik negosiasi, dan juga gimana conflict management, itu yang paling penting. Kalau menurut saya semakin banyak perempuan-perempuan yang mau bergerak di sektor hukum itu semakin bagus gitu ya, karena artinya sektor hukum akan semakin inklusif. Kita sebagai perempuan memiliki kepentingan gitu ya, kepentingan dan juga kebutuhan khusus yang berbeda gitu dengan laki-laki. Oleh karena itu warna yang dimasukkan oleh perempuan di dalam sektor hukum itu menjadi sangat penting. Dan saya juga pengen hukum yang lebih humanis itu juga penting, sehingga perempuan-perempuan pasti saya yakin bisa menambah humanisme dalam sektor hukum. Di Indonesia sendiri kan kalau kita lihat dari contohnya dari sistem rekrutmen kepegawaian aja gitu ya, masih ada standar minimal tinggi badan gitu ya. Nah itu kan juga artinya membatasi kesempatan perempuan gitu untuk terjun di sektor hukum gitu. Oleh karena itu menurut saya sih sebagai pemangku kebijakan, pemerintah tuh bisa berbuat lebih banyak dan lebih baik gitu untuk memastikan aksesibilitas bagi perempuan di sektor hukum itu lebih inklusif gitu dibandingkan sekarang. Sesuai dengan karakternya, perempuan itu yang pertama mungkin detail ya. Jadi dia suka detail, kemudian atau melaksanakan sesuatu tuh yang sifatnya adalah berkelanjutan gitu. Artinya dia punya goals yang besar gitu, dan dia menjaga gitu, dia punya kemampuan untuk menjaga. Aku mengamati beberapa komunitas yang di dalamnya mayoritas adalah perempuan itu survive dan berlanjutnya itu lebih lama. Pastinya menurut aku sendiri sebetulnya antara pemimpin perempuan dan pemimpin laki-laki itu masing-masing tuh menurut aku punya karakter sendiri-sendiri gitu. Menurut aku tidak ada yang lebih baik di antara keduanya. Semuanya tuh punya karakternya masing-masing seperti itu. Dan ketika sebuah wilayah, sebuah entitas itu dipimpin oleh seorang perempuan, maka karakteristik seorang perempuan yang pastinya sisi karakteristik yang positif inilah yang menurut aku bisa mewarnai banyak hal di wilayah atau di entitas kita berada.
yang aku lakukan sendiri di Kecamatan Kalikajar, sebetulnya ya pastinya ruang-ruang keterlibatan perempuan ini menjadi lebih besar seperti itu ya. Walaupun bukan berarti kemudian terus yang bapak-bapak nggak diurusin ya, nggak juga gitu. Tetapi mungkin dari era sebelumnya karena pasti ada warna baru, jadi lebih banyak program dan kegiatan yang mungkin melibatkan banyak perempuan. Nah, beberapa program akhirnya memang kita luncurkan seperti awalnya sebenarnya program perempuan membatik gitu ya. Jadi kita Kalikajar itu belum punya batik dan kita coba untuk sebuah kegiatan pemberdayaan namanya perempuan membatik, walaupun akhirnya kita bungkusnya menjadi Kalikajar membatik karena kita juga tidak menyangka di situ ada keikutsertaan dari laki-laki gitu. Jadi ternyata juga ada satu peserta laki-laki yang berminat untuk bergabung. Sejatinya ini adalah kita luncurkan sebagai ruang untuk perempuan itu bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan gitu. Syukur-syukur itu mengaktualisasikan cerita-cerita baik yang mereka alami, entah itu potensi, entah itu kehidupan mereka. Mungkin memang terbantu karena mungkin adalah camatnya perempuan, sehingga itu juga membuat orang itu, para perempuan-perempuan yang ada di wilayah, di pedesaan itu, mereka percaya dirinya agak nambah sedikit gitu ya. Jadi karena mereka merasa, oh leadernya aja perempuan gitu, jadi mereka ketika gestur, attitude, kemudian kesempatan untuk berbicara, atau misalnya mereka mencoba untuk maju dan lain sebagainya, itu mereka merasa, oh karena yang di depan juga seorang perempuan gitu. Cuman tantangannya biasanya perempuan itu lebih tidak percaya diri, lebih takut, dan itu dari sisi internalnya. Dan kalau dari sisi eksternal pastinya budaya patriarki. Pak Bupatiku yang sekarang ini memang termasuk bupati yang memiliki concern terhadap perempuan. Jadi beliau memiliki ambisi yang cukup tinggi untuk menjadikan beberapa perempuan di jabatan eselon ya di PMK Wonosobo. Dia memiliki keyakinan khusus bahwa di tangan perempuan itu sentuhannya akan berbeda. Bagi saya sebenarnya ini adalah kesempatan yang langka untuk para perempuan menjadi pemimpin wilayah, karena saya baru sadar setelah menjadi pemimpin wilayah itu ternyata kita bisa melakukan apapun. Kita bisa mengintervensi apapun dalam konteks yang positif ya. Karena kita punya ya namanya leader pasti punya kekuasaan. Jadi dia pemimpin wilayah itu, camat itu seperti bupati kecil. Jadi dia bisa masuk kemana aja. Dia bisa masuk ke sekolah, dia bisa masuk ke PAUD, dia bisa masuk ke pembangunan infrastruktur, dia bisa masuk ke proses-proses penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa. Dia bisa masuk ke semua dunia itu gitu karena jabatannya. Sehingga ini kesempatan yang baik untuk melakukan treatment terhadap sebuah wilayah supaya lebih komprehensif, lebih detail dalam konteks pengembangan sumber daya manusia. Walaupun tantangannya harus punya support system yang baik. Banyak perempuan yang misalnya dirinya udah oke gitu ya, tetapi semoga juga dia memiliki lingkungan, memiliki orang-orang yang bisa menjadi support system yang baik, sehingga ketika harus melaksanakan beberapa peran domestik dan lain sebagainya ini tidak menjadi sebuah kendala gitu, karena pada dasarnya sebenarnya peran-peran domestik itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa aja. Waktu itu saya yang baru lulus gitu ya, kemudian melihat bahwa oh kalau saya ingin menciptakan perubahan di sektor seni budaya ini ada satu organisasi yang strategis banget nih gitu, koalisi seni, karena saya melihat ketika kita mengadvokasi di tingkat kebijakan itu dampaknya akan sistemik gitu ya, dan dampaknya akan dirasakan oleh banyak orang. Jadi kalau di sektor seni budaya sebagai perempuan itu memang ada ekspektasi sosial yang melekat ya. Mungkin bukan cuma di sektor seni budaya, mungkin di sektor lain juga terjadi hal demikian gitu ya, bahwa kita sebagai perempuan harus selalu ramah gitu ya, harus sabar, murah senyum gitu ya, bisa mendengarkan, bisa menjaga harmoni. Kenapa saya juga bertahan lama di koalisi seni? Karena organisasi ini termasuk organisasi yang menurut pengalaman saya itu mengakui dan memahami sekali tantangan ini. Karena sebagian besar tim sekretariat koalisi seni itu perempuan gitu. Jadi
Artinya memang ada secara organik ada tumbuh kesadaran bersama bahwa ini ada emotional labor yang mempengaruhi kemudian cara-cara kerja. Dan di tingkat manajerial ada 2 perempuan, dari 3 manajer 2 perempuan gitu yang memegang peran strategis. Kemudian di level kepengurusan juga dari 4 pengurus 3 perempuan. Bahkan Dewan Etik dan Dewan Pengawas Koalisi Seni itu dipimpin oleh perempuan. Jadi lingkungan kerja Koalisi Seni ada upaya untuk menciptakan ruang-ruang di mana perempuan itu tidak hanya dianggap sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai pemimpin dan penggerak perubahan. Dan bagi saya ini adalah bentuk dukungan yang sangat berarti gitu ya di tengah sektor seni budaya yang masih didominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan. Penting sekali karena dengan support system seperti ini kita jadi ketika mengambil keputusan atau menyusun kebijakan itu benar-benar mempertimbangkan tentang inklusivitas gitu, mempertimbangkan tentang hal-hal yang mungkin subtil ya ketika itu dibahas oleh mungkin lingkungan yang sangat maskulin. Perempuan yang bergerak di sektor seni budaya itu memang sebenarnya memiliki peran yang sangat penting ya dalam memperkaya narasi dan perspektif dalam karya seni atau kebijakan seni budaya gitu, serta ekosistem seni yang secara keseluruhan. Sayangnya memang masih ada ketimpangan dalam akses terhadap kesempatan dan pengakuan terhadap kontribusi pelaku seni budaya perempuan gitu. Pelaku seni budaya perempuan tuh seringkali dihadapkan pada tantangan struktural seperti kurangnya representasi tadi ya di posisi kepemimpinan, kemudian ada juga potensi atau resiko pelecehan seksual di tempat kerja, serta kurangnya dukungan kebijakan atau yang berpihak pada pekerja seni perempuan. Dan juga seringkali pekerja seni atau pelaku seni budaya perempuan itu rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan baik secara ekonomi dan sosial gitu. Kalau secara ekonomi sebut saja misalnya upah yang tidak setara gitu ya. Pekerja seni perempuan seringkali menerima bayaran yang lebih rendah dibandingkan rekan laki-lakinya meskipun mereka mereka memiliki pengalaman dan keterampilan yang setara. Kemudian juga pekerjaan yang tidak stabil gitu ya. Banyak perempuan di sektor seni ini bekerja dalam kondisi yang tidak menentu ya, seperti proyek berbasis freelance atau kontrak yang jangkanya pendek gitu yang membuat mereka semakin rentan gitu terhadap eksploitasi ekonomi. Kemudian ada juga beban ganda nih, ini yang banyak perempuan pekerja seni ini harus membagi waktu gitu antara berkarya dan tanggung jawab domestik yang kemudian berdampak pada peluang karir mereka di sektor seni budaya gitu, karena mereka harus memilih. Untuk para perempuan yang ingin berprofesi di sektor seni budaya, jangan pernah ragu untuk mengambil ruang. Seni itu bukan hanya soal ekspresi, tetapi juga tentang kekuatan untuk mengubah perspektif dan sistem. Suara, karya, dan kepemimpinan perempuan itu sangat penting dalam mewujudkan ekosistem seni yang lebih adil dan inklusif. Jadi, jangan biarkan bias dan ekspektasi sosial itu membatasi langkah teman-teman. Kamu, kalau aku bisa ngomong langsung ini ya ke teman-teman perempuan yang mau masuk ke sektor seni budaya, kamu tidak harus selalu murah senyum atau menghindari konflik demi kenyamanan orang lain. Jadilah tegas, percaya pada kapasitasmu, dan terus dorong perubahan. Bangun juga jaringan dengan sesama pelaku seni budaya perempuan, dukung satu sama lain, dan kita ciptakan ruang di mana perempuan itu bisa berkarya dengan aman dan dihargai. Yang pasti seni itu adalah milik semua orang, dan tempat kita di sini bukan untuk sekedar melengkapi aja, tetapi kita juga harus mengambil peran untuk memimpin dan menginspirasi teman-teman. Pada saat ada ini ya desakan dari kementerian, tentu desakan ini karena banyaknya histori ya, banyaknya fakta, banyaknya data tentang kekerasan seksual verbal ataupun psikis ya yang terjadi di lingkungan kampus. Saya salah satu yang awalnya memang masuk ke dalam pengembangan ya untuk menjadi satgas gitu ya, kita kan sebutnya satgas. Dan pada saat satgas terbentuk, saya memilih untuk tetap konsentrasi menjadi dekan, karena kalau udah satgas, dekan juga, saya pikir
itu nggak strategis banget kalau berdiri di keduanya gitu. Masa saya tahu betul isinya, peraturannya ya, saya punya banyak resiko nanti pada saat saya jadi bias ya, karena saya tentu akan di-challenge pada saat ada kasus itu ke dekan. Kami juga di sini waktu itu sempat ada membuka peluang gitu ya, untuk tidak hanya masalah mahasiswa dengan dosen ataupun mahasiswa dengan orang-orang yang ada di kampus, tapi sempat kepikir, oh kita nih harus juga mikir bagaimana kalau nanti pihak ketiga gitu. Nah, akhirnya 3 tahun belakangan saya kerja bersama-sama dengan Komnas Perempuan, dengan LBH Apik misalnya, itu membuka pintu di Fakultas Hukum untuk mengadakan event-event bersama. Dan kelas kami itu diharapkan masuk ke dalam event itu untuk peningkatan awareness. Karena ternyata jangan-jangan data selama ini nggak ada laporan karena nggak aware bahwa mereka adalah korban kekerasan seksual. Jadi Unika Atmajaya itu menariknya adalah lebih dari 60% pemimpin menengah ke atas dari kampus itu adalah perempuan. Jadi nggak ada isu sih ya soal itu. Dan misalnya pemilihan dekan gitu di fakultas lain tuh ada yang semuanya perempuan gitu ya. Jadi nggak ada isu ke sana. Tetapi memang tantangannya ada. Tantangannya ternyata bukan di timnya, tapi tantangan mengalokasikan waktu, karena kita tahu sendiri ya, domestifikasi perempuan masih tinggi ya. Jadi saya sebagai dekan, wakil dekan saya juga perempuan ya, dia ibu, anaknya masih terbilang kecil, sehingga kami memang nggak ada isu misalnya anak saya sakit, saya WFH ya gitu. Nggak ada yang nggak boleh gitu, nggak ada, semuanya nggak ada masalah, karena tadi kami posisinya sesama perempuan. Tetapi kadang-kadang memang harus diakui bahwa domestifikasi itu yang menjadi isu. Misalnya kita bisa kerja lembur sampai malam karena kita ada tenggat waktu, ya mau nggak mau saya nggak bisa gitu ya, karena harus mengurus ini, mengurus itu. Dan biasanya kami nggak challenge untuk ya kenapa hanya kamu yang ngurus gitu ya, nggak itu. Tapi kami berusaha untuk ngebantu, misalnya ya udah kita bikin online kan, jadi hybrid pertemuannya agar kamu tetap bisa kerja di rumah, mengurus keluarga, tetapi professionally kamu deliver ya, menyampaikan hasil-hasil pemikirannya. Karyawan pensiunan atau yang misalnya karyawan yang sudah meninggal dunia, lalu istrinya misalnya jual makanan gitu ya. Nah itu kami punya sensitif itu. Jadi gimana caranya hasil-hasil kerja perempuan itu ya udah kami beli gitu ya. Udah kita pesan makanan dari si ibu ini gitu ya. Atau kita pesan makanan dari si bapak ini gitu ya. Misalnya karyawan perempuannya waktu itu di tempat kami dan meninggal dunia. Jadi itu kami lebih sensitif. Jadi gimana memastikan kalaupun dia sudah pensiun dan dia dulu tulang punggung keluarganya, itu tetap dapat bekerja gitu ya, walaupun tidak lagi bekerja bersama dengan kami, tetapi ya udah jualannya kita beli. Pada saat kita berprofesi ya, apapun itu, terutama di dunia pendidikan, tentu kita juga harus punya visi dulu ya. Karena kalau kita kerja tanpa visi, tanpa passion ya, itu capek banget ya. Dan kita seperti tidak punya warna gitu. Biasanya tidak terlihatnya karena tadi ya, biasanya tuh tempat-tempat sektor-sektor publik, salah satunya misalnya akademik, itu sangat maskulin kan ya. Saya pikir itu yang harus selalu diingat, bahwa saya kesini dengan kemampuan yang saya miliki ini udah luar biasa loh gitu. Jadi mesti percaya diri sih ya. Kita tahu bahwa ada keilmuan kita bisa banget beririsan dengan yang lain, dan semakin besar irisannya sebenarnya makin membuat kita kaya dengan ilmu. Jadi saya nggak pernah takut belajar dengan kelompok-kelompok yang bukan akademik. Biasanya tuh akademik grouping akademik sendiri ya. Saya justru mencari warna lain, perspektif lain gitu ya, dari teman-teman aktivis, dari teman-teman peneliti di luar universitas gitu.